jujur saat itu apa ya, belum ada satu contoh arsitek di usia yang sama tuh bisa berhasil bangun bisnis arsitek. Nah akhirnya keputusannya begitu, akhirnya kita bangunlah perusahaan pertama kita. Saat itu saya berpikir untuk saya nggak mau sendiri, saya mau punya teman di sana. Namanya udah Delusion. Dulu awalnya Delusion Architect. Oh oke. Okay. Jadi dulu tapi katanya mulai dari kos-kosan begitu betul? Betul. Jadi kita mulai kantor pertama kita tuh di kos-kosan saya sendiri dulu dekat Binus. Oke. Okay. Jadi saya ngekos di sana, kos-kosan petak kecil gitu, cuma muat buat 3 orang. Disitulah saya ajak 2 partner saya yang kebetulan mereka adik kelas saya, mereka baru buat lulus tuh bang. Oke, ini anak-anak pupu bawang semua. Iya, pokoknya anak-anak so tau lah ini saat itulah gitu. Jadi mereka baru lulus, namanya Hasbi sama Sun. Saya ajak gabung untuk merintis Delusion di kantor kecil itu. Menarik. Tadi kan sempat kita dengar bahwa banyak sekali penghargaan yang didapat. Kalau boleh tahu penghargaan yang bergengsi di antara sekian banyak yang didapat apa aja itu? 2016, disitulah mulai karya arsitektur rumah pertama kita, namanya Splow House. Iya. Itu kita rilis dan itu sangat viral. Apa istimewanya? Rumah itu dulu di tanah 90, tapi bisa dikelola atau bisa didesain dengan sangat efisien, bagus, harganya terjangkau. Konsepnya juga rumah tahap atau rumah tubuh. Iya. Jadi klien itu bisa dikembangkan. Iya, bisa dikembangkan, nggak harus pakai biaya yang terlalu besar di awal gitu ya. Dan kebetulan rumah itu menang penghargaan di Amerika Serikat. Wow. Sebagai salah satu rumah kecil terbaik di dunia tahun itu. Di dunia? Di dunia. Saat itu kita diundang ke New York gitu. Dan ternyata nggak berhenti di sana, diundang juga ke Spanyol. Jadi menang 2 penghargaan kelas dunia itu rumah. Dan bisa ketebak saat itu kita anak bocah sendirian. Iya. Karena semuanya orang-orang yang udah berusia, rambut putih atau tipis ya semacam itulah. Kita bilang botak ya, cukup rambut putih aja ya. Iya. Ini anak-anak kecil ini ya. Anak-anak kecil gitu. Anak-anak kemarin sore itulah. Umur berapa waktu undang-undang ini? Berapa ya? Umur 24, 25, 26 lah gitu. Oke, menarik. Nah, kita rehat sejenak, nanti cerita tentang The Twins ini ya, rumah kembar yang bikin heboh ini. Aku ingin memuaskan keingintahuan penonton mengenai The Twins, rumah kembar yang bikin heboh jagat media sosial. Nah ini dia, kita lihat rumahnya. Yang jadi pertanyaan, ini rumah apa benteng? Ini idenya apa? Coba jelasin sedikit. Jadi gini, kita tuh di Delusion memang punya tagline Bang Andi, namanya A New Paradigm atau sebuah paradigma baru. Oke. Jadi buat kita itu jadi bottom line dalam setiap kita berkarya. Jadi kalau kita bikin sesuatu, kita tuh pengennya bikin sesuatu yang menjadi benchmark baru yang belum pernah ada atau terpikir sebelumnya. Oke. Jadi disebutnya sebuah paradigma baru. Jadi kalau orang setiap melihat karya Delusion itu akan selalu, oh ternyata bisa kayak gitu ya. Baik, kalau dari luar nih ya, kita lihat kan unik banget ya. Bahkan ada pohon mencuat dari dalam ruangan. Iya. Tapi apa keunggulan dari rumah The Twins ini? Jadi rumah The Twins ini adalah rumah yang menurut kami sangat sehat dan hemat energi. Salah satunya. Karena dengan pengelolaan massa seperti ini di tanah yang cenderung sempit, hampir tidak ada ruangan yang nggak kena matahari. Semuanya kena matahari, semuanya kena sirkulasi udara yang sehat. Iya. Bahkan di ruang sempit pun, ruang dalamnya itu masih kita kasih taman. Nah itu ceritanya yang pohon-pohon keluar dari bangunan itu, kalau kita lihat dari dalam, itu tuh jadi kayak corner garden. Okay. Jadi kita kayak duduk di ruangan, lalu ada taman di pojokan, lalu ada pohon keluar gitu. Jadi sinar matahari masuk gitu. Kan biasanya kalau kita lihat ya banyak orang bangun di tanah sempit, dia malah fullin. Iya. Akhirnya rumahnya sumpah, nggak ada nafas, rasanya jadi sempit gitu. Nah kalau ini walaupun kecil, rasanya jadi lapang dan luas karena kita mendesainnya seperti itu. Nah itu, ini dalamnya ya? Dalamnya. Jadi kalau kita lihat corner gardennya itu jadi kayak punya satu gimmick. Oh ini yang nanti kemudian iya itu keluar tuh. Iya betul. Bahkan sampai di lantai 2 juga kayak gitu tuh. Jadi nonton TV tetap bisa nikmatin taman walaupun tanahnya kecil banget gitu. Oh ini yang kita lihat dari luar ya? Iya dari luar. Ini yang di lantai 2 nih. Oke, artinya secara keseluruhan apa yang membuat Delusion berbeda dengan yang lain? Selain tadi kan paradigma baru, membuat sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang lain.
Tapi kan tidak cukup itu. Jadi sebenarnya delusion itu sendiri artinya adalah design revolution. Oh, oke. Jadi kita tuh ingin merevolusikan, ada arti itu juga gitu ya. Oke. Tapi inti poin utamanya sebenarnya design revolution. Design revolution. Kita ingin merevolusikan sebuah desain, baik itu desain ruangan interior ataupun arsitektur. Nah sebenarnya produk utama kita tuh kita namainnya ruang ikonik, Bang Andi. Jadi ruang ikonik itu bukan bangunan ikonik. Ruang ikonik itu bisa ruang dalam, ruang luar, bisa bangunan, bisa ruang kota. Tapi apapun itu kita bisa bikin ikonik. Nah, keikonikan kita itulah yang menjadi value utama yang memancing orang atau membuat orang penasaran dengan karya-karya kami. Gitu. Karena menariknya sejak awal kita berdiri hingga sekarang sampai mungkin saat ini brand kita udah cukup dikenal gitu ya, itu kita tidak pernah menggunakan satu trik marketing apapun. Jadi sesederhana menaruh produk kita ke etalase media sosial gitu ya, ke etalase kita punya website, dan itu rame sendiri. Jadi itu kita tuh sekarang nggak perlu promo. Jadi kita jadi kayak semi penyanyi sekarang. Jadi kalau baru bikin karya gitu ya, kita mikirin nih rilis ke marketnya gimana nih gitu. Ntar pas dirilis rame tuh yang komen gitu. Jadi cukup menarik sih. Kalau bicara mengenai karya, lebih banyak untuk individual atau untuk kantor? Karena aku kan mulai cari-cari tahu nih Delusion ngerjain apa aja. Ternyata ngerjain proyek-proyek dari perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan raksasa. Betul. Tapi mana yang lebih banyak? Individual seperti rumah-rumah kecil tadi atau kantor-kantor raksasa? Kalau lebih banyak secara jumlah kuantitasnya, lebih banyak rumah-rumah personal. Tapi kalau dari revenue streamnya jauh lebih besar dari korporasi. Gitu. Cuman memang kita di Delusion itu punya satu idealisme, Bang Andi, bahwa ruang ikonik itu kita ingin buktikan itu bisa jadi hak semua orang, semua golongan. Jadi kita tuh nggak mau, kita ingin mematahkan juga satu paradigma masyarakat bahwa arsitek itu hanya buat kalangan menengah ke atas. Dan orang yang berhak punya bangunan ikonik, entah rumah ikonik atau apapun itu, nggak harus orang menengah ke atas atau orang yang ngerti desain. Gitu. Jadi dengan cara itu kita ingin bagaimana ruang ikonik ini bisa untuk siapa saja. Maka dari itulah kita tetap mempertahankan untuk tetap terima seluruh proyek itu tanpa melimitasi mereka gitu. Ceritanya begitu. Bisa nggak sampaikan sesuatu kepada siapapun yang menonton acara ini tentang bagaimana kita bangga pada hasil karya anak bangsa? Karena selama ini kita selalu silau ya, selalu merasa takjub kalau melihat orang-orang asing, orang-orang luar yang menciptakan sesuatu, sementara karya anak bangsa sering diremehkan. Nah dalam konteks ini bisakah kamu sampaikan sesuatu? Kita dengan beberapa pengalaman kita terima penghargaan di luar negeri gitu ya, bertemu dengan bangsa asing dan lain-lainnya, gini loh, kita tuh ngeliat bangsa asing udah ada mental inferiornya, merasa rendah diri, padahal kita tuh bisa aja lebih hebat dari dia. Iya. Itu sama kayak case-nya mungkin orang di daerah jiper ngelihat orang di kota. Itu sama ya. Kita di Indonesia jiper ngelihat orang di Amerika, padahal belum tentu mereka lebih pintar. Gitu loh. Jadi itu benar-benar tentang mindset banget sih. Itu handicap kita ya. Itu handicap. Kalau kita bisa hilangkan itu, kita nggak akan takut untuk harusnya iya, karena kalau bicara lain di dunia, kalau bicara keahlian tuh kita nggak kalah, sangat nggak kalah. Bahkan creativity kita sometimes bisa melebihi mereka. Cuman kita nih mungkin kelamaan dijajah dulu aja. Jadi inferior mentalnya masih terasa sekali gitu. Kita pernah dapat di approach beberapa klien luar, bahkan mereka sangat appreciate sama kita gitu. Jadi bangsa asing itu juga sebenarnya nggak yang segitunya banget, biasa aja gitu. Kira-kira gitu sih. Oke, terima kasih Ega. Paling nggak ini menguatkan semua bahwa kita memang harus menghargai karya anak bangsa kita sendiri, dan kita tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan kalau saja kita menghilangkan sikap merasa rendah diri tadi, mudah-mudahan kita mampu bangkit dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain ya. Oke, terima kasih hari ini untuk inspirasinya.